warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar menggunakan media video. Yang biasanya kita di ruang kelas, kali ini kita belajar secara sharing. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua dapat belajar dengan serius walaupun dengan cara tidak tatap muka seperti ini. Nah, baiklah anak-anak ibu, pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu kita menyambung dari materi yang sudah kita bahas ketika di ruangan kelas. Kita sudah memasuki bab yang kelima di kelas, yaitu kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, dalam kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada kemajuan pendidikan dan kebudayaan dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, yaitu Al-Azhar pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang keempat, ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Nah, dari keempat poin ini kita sudah melewati poin yang pertama, yaitu kemajuan pendidikan dan kebudayaan dinasti Ayyubiyah. Saya ulangi sedikit. Kemajuan pendidikan dinasti Ayyubiyah itu ada di beberapa bidang, seperti di bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, kemudian di bidang militer dan pertahanan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar di dinasti Ayyubiyah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar di masa dinasti Ayyubiyah. Pada awalnya, Al-Azhar itu merupakan tempat ibadah atau masjid, pusat kajian ajaran Syiah dan sebagai simbol atau lambang dari kelembagaan spiritual umat Islam. Nah, Al-Azhar ini sendiri didirikan oleh Jawhar Al-Khatib Al-Sikli, seorang panglima pada dinasti Fatimiyah sekitar tahun 970 Masehi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, pendirian dari Al-Azhar ini diperintahkan oleh khalifah bernama Al-Mu'izz Lidinillah. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelumnya Al-Azhar ini bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami Al-Qahirah dan sekarang dikenal dengan Masjid Al-Azhar. Kemudian Al-Azhar ini mulai dibangun sejak tanggal 4 April sekitar 970 Masehi atau 24 Jumadil Ula 24 Jumadil Ula atau 359 Hijriah dan selesai pada 7 Ramadan sekitar 361 Hijriah atau 22 Juni tahun 1972 Masehi. Mulai saat itulah bangunan ini diresmikan sebagai tempat ibadah yang ditandai dengan sholat Jumat berjamaah. Setelah Al-Azhar resmi menjadi masjid negara, kegiatan ilmiah pertama kalinya berupa berkumpulnya para ulama pada bulan Oktober 975 Masehi, Safar 365 Hijriah. Mereka terdiri dari para fuqaha terkenal dan pejabat pemerintahan Fatimiyah di Al-Azhar. Saat itu, Abu Al-Hasan Nu'man bin Muhammad Al-Qirawani, seorang qadi Al-Qudat atau hakim agung dinasti Fatimiyah, menyampaikan ceramah umum atau stadium general. Tidak dapat diketahui dengan jelas perubahan nama dari Masjid Al-Qahirah menjadi Masjid Al-Azhar. Saniyah Qura'ah berpendapat bahwa penamaan tersebut berawal dari usulan Ya'qub ibnu Kilis, seorang wazir masa Al-Aziz Billah. Usulan itu dinisbatkan kepada nama istana Khalifah Al-Khushur Al-Zahirah atau dikaitkan dengan nama putri Nabi Muhammad yaitu Fatimah Az-Zahra. Pendapat lain mengatakan bahwa
Penamaan tersebut dikaitkan dengan nama sebuah planet, yaitu Venus, memiliki cahaya cemerlang. Ada pula ahli yang menisbahkan istilah Al-Azhar dari kata bunga. Istilah ini kemudian menjadi simbol dari kemegahan peradaban Muslim di Kairo. Namun demikian, terlepas dari latar belakang penamaan tersebut, yang jelas bahwa para pendirinya berharap Masjid Al-Azhar membawa kejayaan umat Islam maupun dunia. Dalam sejarah panjangnya, masjid ini terus dikembangkan fungsinya. Awalnya hanya sebagai tempat ibadah dan propaganda ajaran Syiah, tetapi belakangan berfungsi juga sebagai perguruan tinggi Islam di Kairo, Mesir.